Mbak, ngobrol yuk soal bansos karena ini saya lihat di kolom komentar ini ada salah satu pertanyaan yang bertanya tentang bisa nggak sih pendamping itu memblokir kartu KKS pesertanya. Jadi seperti apa ya kira-kira tanggapan dari Mbak ini? Oke, jadi sekalian ya, saya jawab di sini. Nah, sekarang sebenarnya malam ini kami berada di sebuah kafe, tapi sekalian ngobrol soal bansos karena kebetulan ada yang bertanya juga mengenai bansos di sini. Nah, sebenarnya yang memiliki wewenang untuk memblokir kartu KKS-nya peserta itu adalah pihak perbankan. Tapi itu harus ada alasannya juga atau setelah mendapat instruksi dari Kementerian Sosial atau dari pusat. Dan itu tidak langsung, harus ada alasannya terlebih dahulu baru kemudian bisa diblokir. Nah, contoh misalnya diblokir karena ada perbedaan nama yang ada di buku tabungan dan juga di identitasnya peserta ini atau KPM ini. Itu biasanya diblokir karena agar dilakukan perbaikan terlebih dahulu dan agar kartu KKS ini disalahgunakan oleh orang lain atau oleh pihak lain. Jadi sementara diblokir dulu oleh pihak bank, lalu kemudian dilakukan perbaikan oleh pendamping sosialnya biasanya. Nah, setelah data-datanya semuanya diperbaiki, sudah diajukan ke pusat bahwa benar orang ini adalah orang yang sama, biasanya pihak perbankan akan membuka lagi blokir kartu KKS-nya KPM ini atau ATM-nya KPM. Jadi kalau wewenangnya untuk memblokir yaitu pendamping sosial itu tidak ada wewenangnya di situ. Pendamping sosial ini untuk tugas pokoknya yaitu mendampingi program. Dia tidak memiliki wewenang untuk memblokir kartu KKS-nya KPM. Jadi apabila di luar sana ada pendamping sosial yang ngomong ke KPM bahwa nanti kalau tidak mengikuti instruksi saya maka kartu KKS-nya akan diblokir atau bansosnya akan diblokir. Nah, tidak bisa seperti itu ya, karena pendamping sosial tidak memiliki wewenang di sana untuk memblokir kartu KKS-nya KPM. Terus kira-kira hal-hal apa lagi Mbak yang nggak bisa dilakukan oleh pendamping? Nah, jadi itu ada beberapa hal yang menjadi larangan sebagai pendamping sosial. Karena sekarang ini kan lagi musimnya atau jadwalnya penyaluran bantuan sosial PKH ya khususnya, dan PPNT sedang dalam proses. Salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh pendamping sosial yaitu adalah memegang atau menyimpan kartu KKS-nya KPM atau penerima bansos. Karena kenapa itu tidak dibolehkan? Itu ada dijelaskan di dalam kode etik SDM PKH, dan apabila pendamping sosialnya yang memegang atau menyimpan kartu KKS-nya KPM, maka dia akan diberikan sanksi. Karena kartu KKS ini yang berhak untuk memegangnya yaitu KPM itu sendiri. Jadi apabila ada pendamping sosial di luar sana memegang kartu KKS-nya KPM, apalagi menyimpan kartu KKS-nya KPM, itu tidak dibolehkan. Nah, selain itu ada lagi larangan bagi pendamping sosial yaitu gratifikasi. Gratifikasi ini seperti apa? Nah, gratifikasi ini adalah pemberian barang, uang atau misalnya tiket keberangkatan kepada seseorang atau pendamping sosial dengan alasan tertentu atau untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, salah satu contohnya kalau misalnya KPM ini habis melakukan pencairan bansos, lalu kemudian karena merasa berhutang budi kepada pendamping sosialnya, lalu kemudian memberikan semacam imbalan atau seperti buah tangan ketika habis bertemu, atau mungkin memberikan beberapa tip kepada SDM PKH-nya atau pendamping sosialnya, itu sebenarnya tidak dibolehkan karena itu termasuk di dalam gratifikasi. Jadi kepada KPM semua, ketika bantuan sosialnya sudah cair, nggak usah diberikan apa-apa kepada pendamping sosialnya ya, karena itu sudah menjadi tugasnya dia, yaitu mendampingi KPM, karena namanya juga pendamping sosial ya, jadi tugasnya mendampingi program, mendampingi KPM, dan sebagai perantara apabila KPM ini misalnya membutuhkan sesuatu atau pengen informasi tertentu tapi dia nggak tahu apa-apa, ya tugasnya pendamping sosial ini untuk menjembatani dan memberikan informasi kepada KPM tersebut. Jadi jangan pernah merasa berhutang budi kepada pendamping sosialnya lalu kemudian memberikan tip, karena itu termasuk di dalam gratifikasi dan itu tidak dibolehkan. Apabila hal itu terjadi dan pendamping sosialnya memang meminta itu atau mungkin dengan senang hati menerima itu, nah apabila itu ketahuan nanti akan bisa mendapatkan sanksi juga. Nah, contoh-contoh gratifikasi ini sebenarnya sering terjadi ya. Ya jujur aja saya sendiri itu pada saat di awal-awal saya mendampingi KPM itu ada banyak banget yang saya temui. Misalnya nih,
saya datang ke sebuah desa. KPM di sana itu baru saja melakukan transaksi pencairan bantuan sosial. Jadi pada saat saya datang ke sana, terus mereka baru saja menerima bansos, terkadang ada beberapa KPM itu yang merasa saya ini sudah terbantu oleh Mbak Arin. Akhirnya dia memberikan semacam tip atau semacam buah tangan gitu pada saat saya balik atau pulang ke rumah setelah bertemu dengan mereka. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu contoh gratifikasi. Dia langsung memberikan saya ikan. Nah, padahal ikan itu kan sebenarnya harus dia jual ya. Tapi karena saya datang ke situ dan dia merasa berhutang budi, dia memberikan saya ikan beberapa kilo gitu dengan alasan ya tanda terima kasih karena selama ini saya sudah membantu dia untuk mengurus bansosnya. Nah, itu adalah salah satu contoh gratifikasi dan itu tidak dibolehkan karena memang sudah tugas saya untuk mendampingi program ini dan mendampingi KPM tersebut. Jadi setiap hal-hal yang saya kerjakan yang berurusan dengan KPM ya memang itulah pekerjaan saya dan tidak perlu diberikan tanda terima kasih oleh KPM sebesar apapun itu jumlahnya dan dalam bentuk apapun itu. Jadi gini, berarti selama ini kalau ada pendamping yang mengancam ini ke KPM kalau dia akan memblokir kartu KKS-nya, itu berarti sebatas ancaman ya yang hanya untuk menakut-nakuti dan sebenarnya pendamping tidak akan bisa melakukan itu gitu. Jadi kalau misal itu seperti apa sih gitu kan, selama ini banyak ini terjadi di lapangan. Misal para penerima manfaat itu dia tidak ikut FDS atau seperti apa, diancam nanti awas lo, nanti bantuanmu ndak akan cair, saya blokir kartu KKS-mu. Jadi itu ndak boleh ya sebenarnya, atau gimana sih Mbak Arin? Iya, bisa dibilang itu hanya sekedar ancaman karena yang memiliki wewenang untuk memblokir kartu KKS itu bukan pendamping sosialnya ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi ada lagi yang namanya kewajiban KPM. Jadi apabila pendamping sosialnya mengajak untuk melakukan FDS atau pertemuan kelompok, sebenarnya itu adalah salah satu kewajiban dari KPM ini tadi. Tapi salahnya pendamping sosial karena dia melakukan ancaman itu tadi. Seharusnya tidak diberikan ancaman seperti itu. Cukup dijelaskan kepada KPM-nya saja apa saja sih manfaat yang bisa didapatkan pada saat melakukan pertemuan kelompok atau mengikuti P2K2 ini. Karena itu bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul gitu aja ya. Di dalam sana ada materi yang bisa dipelajari bersama-sama dan manfaatnya itu besar sekali. Itu sudah saya rasakan sendiri manfaatnya untuk saya pribadi. Apalagi bagi KPM atau keluarga penerima manfaat pasti merasakan banget manfaatnya. Dan itu sudah menjadi salah satu kewajiban KPM dan harus diikuti karena kalau enggak ya namanya KPM ini kan dia menerima bantuan bersyarat ya, dan salah satu syaratnya itu tadi KPM harus memenuhi kewajibannya juga. Salah satu kewajibannya yaitu mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2. Nah, tapi apabila ada pendampingnya yang melakukan ancaman seperti itu atau sering mengatakan hal itu bahwa dia akan memblokir kartu KKS-nya KPM apabila tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pendamping sosialnya, ya mungkin Bapak Ibu sebagai KPM yang sudah sering sekali mendapatkan ancaman seperti itu dari pendamping sosialnya, lebih baik langsung laporkan aja ke koordinator pendamping sosial atau SDM PKH koordinatornya yang ada di dinas sosial setempat biasanya. Jadi bisa langsung mendatangi koordinatornya untuk menyampaikan hal-hal tersebut atau ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pendamping sosialnya apabila Bapak Ibu sebagai KPM sudah mulai merasa tidak nyaman dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh pendamping sosialnya. Baiklah, terima kasih banyak ya Mas sudah bertanya soal bansos, dan ini juga mewakili pertanyaan yang masuk di kolom komentar pada salah satu video saya sebelumnya. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk Masnya dan juga semua pengikut di channel ini yang juga penasaran mengenai bantuan sosial. Iya Mbak Arin, sebenarnya saya yang sangat berterima kasih ini karena dari channel Mbak Arin ini saya bisa lebih paham ini tentang apa sih bansos yang apa ya istilahnya yang banyak orang tidak kita ketahui. Jadi paham gitu dengan penyampaian yang ringan dan tidak memakai bahasa yang baku yang sangat sulit untuk dimengerti, karena sering juga saya dengar masalah bansos itu di tempat lain itu yang sangat sulit untuk saya mengerti. Dari Mbak Arin ini walaupun saya dengar cuma sekitar 8 menit tapi langsung saya bisa ketemu poinnya.
Mungkin itu Mbak Arin. Terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman semua penerima manfaat. Channel Mbak Arin sangat membantu kami dan kami akan terus dukung Mbak Arin untuk berkarya. Jangan pernah lelah untuk selalu menebar kebaikan Mbak Arin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih banyak juga. Tapi masalahnya Bapak ini dia nggak mau diperlihatkan wajahnya ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting suaranya bisa terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih banyak juga kepada semuanya dan yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga harinya menyenangkan dan segala urusannya dilancarkan, rezekinya juga dilancarkan. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.